Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di ruang PPKN Butiwi tentunya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 2 norma dan keadilan ya. Keep watching dan langsung kita mulai ke videonya. A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu itu memiliki potensi unik dan mandiri. Tujuan pengembangannya aktualisasi semua potensi positif dengan memperhatikan keunikan, menjadi insan-insan yang mandiri. Pendekatannya individuasi. Manusia sebagai makhluk sosial itu manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi sosial dengan sesamanya, terikat oleh norma-norma sosial. Tujuan pengembangannya pertama social understanding, social attitude, social skills, dan social responsibility. Pendekatan dalam pengembangannya itu adalah sosialisasi. Pengertian norma. Norma adalah sebuah aturan, patokan, atau ukuran, yaitu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Pengertian norma lainnya adalah aturan atau pedoman yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, menurut Cicero. Norma itu berisi dua, yaitu perintah dan larangan. Perintah adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya itu dipandang baik. Larangan itu keharusan tidak berbuat sesuatu karena dipandang akibatnya tidak akan baik. Norma yang berlaku di masyarakat akan berbeda-beda ya, tergantung dengan perbedaan corak, budaya, dan sifatnya. Macam-macam norma. Pertama, norma agama. Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental, sifatnya umum dan universal. Sumbernya biasanya dari ajaran agama. Sanksinya itu langsung dari Tuhan di akhirat kelak, seperti masuk surga atau neraka. Contoh dari norma agama antara lain, misal, tidak boleh membunuh sesama manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan Quran Surat An-Nisa ayat 93. Tidak boleh mencuri. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Tidak boleh berzina. Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian ada norma kesusilaan, artinya peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Sumbernya itu biasanya dari manusia itu sendiri, didasarkan pada hati nurani. Sanksinya biasanya tidak bersifat tegas, tergantung batinnya sendiri. Misalkan ada rasa menyesal, malu, takut, bersalah. Contoh norma kesusilaan, pertama jujur pada orang lain, kedua berbuat baik pada sesama, ketiga jangan mencuri hak milik orang lain, keempat berlaku adil pada semua orang. Selanjutnya norma kesopanan, peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia, didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan dalam masyarakat. Sumbernya biasanya dari masyarakat itu sendiri, yang sifatnya relatif dan berbeda-beda di berbagai lingkungan dan waktu. Sanksinya sifatnya tidak tegas, bentuk sanksinya umumnya adalah celaan atau ejekan dari orang lain, dikucilkan dari masyarakat. Contoh dari norma kesopanan yaitu memberikan salam atau menyapa pada orang lain, membuang sampah pada tempatnya, bertutur kata yang baik dan tidak kasar, menghargai orang yang lebih tua. D. Norma hukum. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu.
yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumbernya itu dibuat oleh negara atau penguasa seperti perundang-undangan. Sanksinya sifatnya tegas, memaksa, dan mengikat terhadap semua orang. Misalnya hukuman penjara atau tahanan, denda, bahkan hukuman mati. Contoh norma hukum, kewajiban membayar pajak, dilarang mencuri, merampok, dan korupsi, dilarang melakukan tindakan kekerasan atau membunuh. Semua pengendara wajib memperhatikan dan mengikuti rambu lalu lintas. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi aturan atau norma dalam masyarakat antara lain: pertama, pedoman dalam bertingkah laku; kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat; ketiga, sistem pengendalian sosial. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pertama, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis dan tidak tertulis. 2. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur. Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Human right, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Alat kelengkapan negara dalam menegakkan norma hukum demi mencapai keadilan itu adalah polisi, jaksa, dan hakim. Keadilan, asal katanya yaitu adil. Menurut KBBI, itu diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Contohnya sebagai berikut. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. C. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran dan kebiasaan. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Salah satu cara membina sikap dan budaya di masyarakat itu diantaranya: pertama, budaya malu; kedua, budaya tertib; ketiga, budaya bersih. Penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma masih rendah, kira-kira alasannya apa? Pertama, biasanya karena faktor pribadi, yaitu berkaitan sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Suatu norma dalam masyarakat bisa menjadi aturan yang nyata, perlu melalui proses sosialisasi yang panjang. Di antaranya, aturan harus diketahui oleh masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Kedua, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Ketiga, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma tersebut. Alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Stay tune terus di ruang PPKN Bu TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!